Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa sekalian? Semoga Ananda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam pembelajaran daring kita. Baik Ananda sekalian, ketemu lagi dengan Ibu dalam mata kuliah manajemen operasional. Kita masuk ke pertemuan yang ke-6, yaitu membahas tentang materi strategi lokasi. Baik, nah lokasi. Pentingnya lokasi yang strategis. Lokasi sangat mempengaruhi risiko dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Biaya transportasi saja dapat mencapai 25% dari harga jual produk. Nah, ini tergantung dari jenis produk dan jasa yang diberikan. Berarti seperempat total pendapatan perusahaan mungkin dibutuhkan hanya untuk menutupi biaya pengangkutan balita yang masuk dan produk jadi yang keluar dari perusahaan. Biaya lain yang dapat dipengaruhi lokasi itu antara lain adanya biaya pajak, biaya upah, biaya bahan baku, dan biaya sewa. Nah, ini ada beberapa pilihan-pilihan yang ada dalam lokasi. Yang pertama, lokasi tidak pindah tapi memperluas lokasi ke fasilitas yang ada. Yang kedua, tetap mempertahankan lokasi sekarang dan menambah ke fasilitas yang lain. Yang ketiga, menutup fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi yang lain. Nah, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Secara umum, perusahaan dalam melaksanakan strategi lokasi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, risiko nilai mata uang. Yang ketiga, biaya-biaya. Yang keempat, risiko politik, nilai dan budaya. Yang kelima, kedekatan dengan pasar. Yang keenam, kedekatan dengan supplier. Yang ketujuh, kedekatan dengan para pesaing atau clustering. Nah, kita bahas dulu yang produktivitas tenaga kerja. Saat memutuskan lokasi, manajemen mungkin tergiur dengan tingkat upah yang rendah. Walau demikian, tingkat upah bukanlah satu-satunya dasar pertimbangan dalam pemilihan lokasi. Tingkat pendidikan yang rendah, kebiasaan kerja yang buruk, pekerja yang tidak terlatih, dan begitu juga dengan pekerja yang tidak konsisten dalam bekerja, tentu ini tidak akan memberikan kebaikan bagi organisasi walaupun upahnya rendah. Nah, yang kedua, risiko nilai tukar mata uang. Walaupun tingkat upah buruh dan produktivitas dapat membuat sebuah negara terlihat ekonomis, tingkat nilai tukar yang tidak menguntungkan dapat menghilangkan penghematan yang telah dilakukan. Yang ketiga, biaya-biaya. Biaya lokasi dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, biaya nyata, yaitu biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya pajak, biaya penyusutan, dan biaya pelayanan umum. Yang kedua adalah biaya tidak nyata. Contohnya biaya kualitas pendidikan, fasilitas transportasi umum, sikap masyarakat terhadap industri dan perusahaan, serta kualitas dan sikap calon pekerja. Yang keempat, risiko politik, nilai, dan budaya. Risiko politik berhubungan dengan kemungkinan berfluktuasinya sikap pemerintah nasional, negara bagian dan negara lokal terhadap kepemilikan swasta dan intelektual, penetapan zona, polusi, serta stabilitas ketenaga kerjaan. Posisi pemerintah saat keputusan lokasi dibuat mungkin tidak akan berlangsung lama. Yang kelima, kedekatan pada pasar. Bagi perusahaan manufaktur, berdekatan dengan pelanggan merupakan hal yang sangat penting, dikarenakan biaya pengiriman barang yang mahal dan juga sulit, di mana produk yang dikirim banyak, berat, dan mudah pecah. Yang keenam, kedekatan dengan para pemasok. Nah, pemilihan lokasi dengan para pemasok ini bisa disebabkan karena barang-barangnya yang mudah menjadi busuk. Yang kedua, mungkin mempertimbangkan biaya transportasi. Yang ketiga adalah jumlah produknya itu banyak. Yang ketujuh adalah kedekatan dengan para pesaing. Nah, clustering atau pengelompokan, di mana sumber daya utama ada di dalam wilayah tersebut yang meliputi sumber daya alam, informasi modal, proyek, dan bakat. Nah, metode evaluasi alternatif lokasi. Metode pemeringkatan faktor. Metode ini diterapkan untuk memilih lokasi atau memilih negara untuk perusahaan global. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama,
membuat daftar faktor yang berhubungan dengan sering disebut dengan faktor kunci atau critical success factor. Yang kedua, buat pembobotan untuk setiap faktor yang telah ditetapkan pada langkah pertama. Yang ketiga, buat skala penilaian untuk setiap faktor. Yang keempat, menetapkan beberapa alternatif lokasi yang dinominasikan. Yang kelima, beri penilaian untuk setiap alternatif lokasi pada setiap faktor. Yang keenam, analisis setiap faktor dengan mengalihkan bobot untuk setiap faktor dengan penilaian dan jumlahkan hasilnya. Yang ketujuh, berikan rekomendasi berdasarkan nilai poin maksimal sesuai hasil yang didapatkan pada langkah. Oke, next. Contoh, ada sebuah perusahaan yang beroperasi secara global mencoba menganalisis beberapa alternatif negara untuk dijadikan nominasi lokasi anak cabang perusahaannya di luar negeri. Adapun data perhitungannya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah critical success faktornya, yaitu berdasarkan teknologi, tingkat pendidikan, aspek politik atau hukum, aspek sosial budaya, dan aspek ekonomi. Nah, ini sudah diberi masing-masing bobotnya. Untuk teknologi 0,15, untuk tingkat pendidikan 0,22, untuk aspek politik hukum 0,15, aspek sosial budaya 0,2, dan aspek ekonomi 0,3. Nah, ini nilai di sini adalah 1 sampai 10 untuk masing-masing negara. Nah, ini ada negara A, negara B, negara C. Di mana untuk negara A teknologinya 8, negara B 7, negara C 6. Tingkat pendidikan, nah di sini negara A 7, negara B 8, negara C 7. Untuk aspek politik juga gitu, 6 untuk A, 6 untuk negara B, dan 7 untuk negara C. Aspek sosial budaya 8 untuk negara A, 9 negara B, dan 8 untuk negara C. Aspek ekonomi 7 untuk negara A, 6 untuk negara B, dan 8 untuk negara C. Nah, di sini kita mencarikan nilai dikali bobot untuk masing-masing negara. Berarti di sini untuk negara A 0,15 kali 8, 1,2. Kemudian negara B 0,15 dikali 7 dapat 1,05. Untuk negara C 0,15 dikali 6 0,9. Nah, jadi masing-masingnya kita kalikan antara bobot dikalikan untuk masing-masing negara. Nah, di sini dapat kita lihat berapa hasilnya untuk jumlah negara A, negara B, negara C. Negara A dapatkan nilai dikali bobotnya adalah 7,2, nilai untuk negara B 7,15, dan nilai untuk C 7,35. Nilai maksimal adalah 7,35, yaitu negara C, sehingga direkomendasikan untuk dipilih sebagai negara untuk lokasi pembuka anak cabang di luar negeri. Jadi dia memilih nilai yang paling tinggi, yaitu maksimal 7,35 pada negara C. Next. Nah, sekarang kita masuk kepada analisis pulang pokok atau kita sebut dengan Big FM analysis. Merupakan sebuah analisis biaya volume produksi untuk membuat perbandingan ekonomis alternatif lokasi. Data yang diperlukan adalah biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Adapun langkah dalam melakukan analisis pulang pokok adalah tentukan semua biaya yang berkaitan dengan alternatif lokasi yang dijadikan nominasi baik berupa biaya tetap maupun biaya variabel. Yang kedua, buat dalam bentuk grafis semua data biaya yang telah dikumpulkan pada langkah 1 menggunakan gambar 2 dimensi. Yang ketiga, pilih lokasi memiliki biaya total paling rendah untuk jumlah produksi yang diharapkan. Cara matematis. Ini adalah sebuah contoh soal. Sebuah perusahaan yang memproduksi suatu barang mempertimbangkan 3 lokasi untuk didirikan pabrik baru. Studi yang telah dilakukan menghasilkan data sebagai berikut. Diketahui harga jual Rp120.000, jumlah produksi paling ekonomis adalah 2.000 unit per tahun. Nah, ini lokasi daerah negara. Lokasi X, Y, dan Z. Di mana biaya tetap masing-masing negara X 30 juta, Y 60 juta, Z 110 juta. Untuk biaya variabel per unit atau kita sebut dengan V itu adalah 75.000 untuk X, 45.000 untuk Y, dan Z 25.000 untuk Z. Biaya total adalah total cost sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel dikali X. Nah, 30 juta untuk negara X, 30 juta ditambah 75.000 dikali unit 2000, dapatlah 180 juta. Untuk negara Y,
60 juta ditambah 45 juta dikali 2.000 dapat 150 juta. Untuk negara Z 110 juta ditambah 25 juta 25.000 dikali 2.000 dapatlah 160 juta. Jadi dengan jumlah produksi yang diharapkan 2.000 unit, maka lokasi Y yang memberikan biaya paling kecil direkomendasikan untuk dipilih. Jadi pilihlah di sini lokasinya pada negara Y. Sekarang lokasi Y ya, maka lokasi Y lah yang memberikan biaya paling kecil. Jadi di sini juga merupakan sebuah teknik matematis yang digunakan untuk menemukan lokasi, yaitu dengan menggunakan koordinat X plus gravitasi. Nah, di sini koordinat X pusat gravitasi, jumlah D X dikali QI dibagi dengan jumlah QI. Kemudian koordinat Y pusat gravitasi, jumlah DIY dikali QI dibagi dengan jumlah QI. Di mana DIX koordinat X lokasi I, DIY koordinat Y lokasi I, QI jumlah barang yang dipindahkan ke atau dari lokasi I. Coba kita lihat sini. Perusahaan retailer mempunyai 4 toko akan menentukan lokasi gudang distributornya dengan data sebagai berikut. Toko D, E, F, G. Mana koordinatnya untuk masing-masing toko? Untuk toko D 30, 120. Untuk toko E 90, 110. Untuk toko F 130, 130. Untuk toko G 60, 40. Jumlah barang yang dikirim per periode. Toko D 2000 unit. Toko E 1000 unit, toko F 1000 unit, dan toko G 2000 unit. Nah, sekarang kita cari lagi koordinat X sama dengan 30 dikali 2000 unit ditambah 90 dikali 1000 unit ditambah 130 dikali 1000 unit ditambah 60 dikali 2000 unit. Kemudian kita bagi dengan nilai dari masing-masing unit. Berarti di sini toko D 2000 ditambah 1000 toko E ditambah 1000 toko F dan 2000 toko G. Berarti di sini koordinat X-nya adalah 66,7. Nah, kita cari lagi koordinat Y. Koordinat Y adalah 120 dikali 2000 ditambah dengan 110 dikali 1000 ditambah lagi 130 dikali 1000 ditambah lagi 40 dikali 2000. Nah, kita bagi dengan jumlah barang yang dikirim per periode. 2000 tambah 1000 ditambah 1000 ditambah 1000. Maka hasilnya adalah 93,3. Nah, ini adalah untuk koordinat Y. Berarti koordinatnya di sini adalah X 66,7 titik 2 93,3 untuk koordinat Y. Mari kita lihat pada grafik. Nah, pada grafik lihat di sini. Untuk toko D itu adalah 30 120, toko E 90 110, X-nya 90, Y-nya 110. Untuk toko F 130 130, untuk toko G 60 per 40. Nah, sekarang tadi kita sudah mencari berapa pusat gravitasi yang tepat untuk pemilihan gudang distributor. Nah, di sini sudah kita lihat tadi mencarinya, yaitu X-nya adalah 66,7 dan Y-nya 93,3, berarti berada pada pusat gravitasi. Nah, inilah untuk mencari titik koordinat di mana toko gudang distributor untuk dibuka supaya dia berdekatan. Dia berdekatan dengan toko E, berdekatan dengan toko D, berdekatan dengan toko G, dan tidak terlalu jauh dengan toko F. Nah, inilah pelajaran atau perkuliahan kita mengenai strategi lokasi. Silakan Anda pahami lebih lanjut. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.